Ya, selamat pagi anak-anak kelas 10 yang Bapak sayangi. Apa kabar? Semoga anak-anak kelas 10 dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya selalu. Amin. Anak-anak kelas 10 TKJ pastinya tidak lupa untuk bersyukur bahwa hari ini adalah hari di mana kita pertama bertemu dalam pelajaran SBK. Seni budaya ini merupakan pelajaran yang sangat penting karena jika kita memahami apa dan juga melaksanakan dengan spesifik, baik itu informasi, prosedur, dan menggunakan alat kerja yang lazim, dipastikan kita akan mampu memecahkan masalah dalam kaitan sesuai dengan bidang kajian seni budaya. Perlu diketahui, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki 17.508 pulau dengan 1.128 suku bangsa. Indonesia bukan hanya negara yang kaya akan penduduk dan juga bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, tetapi Indonesia sangat kaya akan budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya. Suatu hal yang patut kita banggakan ya, bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara terkaya terhadap budaya di dunia ini. Mulai dari adanya tarian ya dengan kecepatan gerakan tangannya, semisal tari saman dari Aceh, hingga lagu Apuse ya dari Papua. Dan ini tentu salah satu contoh yang tadi saya katakan sudah tidak asing lagi di telinga semua orang, baik itu orang-orang dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk itu, agar kita mampu melestarikan budaya kita, maka di sini saya ingin anak-anak kelas 10 TKJ itu harus memahami apa itu budaya. Ya. Apa itu budaya? Karena hakikat budaya itu banyak orang hanya mengetahuinya saja tapi tidak paham apa definisi, apa itu fungsi budaya, apa itu ciri-ciri budaya. Karena kebudayaan itu bisa disebut juga sebagai peradaban yang mengandung pengertian yang sangat luas dan juga mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang sangat kompleks, meliputi misalkan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Dan juga perlu diketahui bahwa budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, dari kata budi. Budi dulu artinya apa sih? Budi itu artinya akal. Maka kebudayaan ya adalah suatu hal yang bersangkutan dengan budi atau dengan akal. Kalau dalam bahasa Inggris, kebudayaan itu disebut kultur. Pasti pernah mendengar kata-kata kultur sebelumnya yang berasal dari kata lain yaitu koler, yang artinya adalah mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, kata kultur diadopsi menjadi kultur. Pakai K ya, kalau diasingkan pakai C, kulture. Tapi kalau di Indonesia menjadi kultur. Sedangkan pengertian mengenai kebudayaan itu sendiri yaitu
sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Itulah pengertian dari kebudayaan atau definisi dari kebudayaan. Ya, jadi intinya maksudnya dari definisi kebudayaan di sini adalah bahwa sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan. Jadi ketika kamu punya ide, ketika kamu punya gagasan, apapun itu, contoh misalkan kamu punya ide, pengalaman kamu, baik itu pahit maupun pengalaman manis, kamu jadikan sebuah kata-kata lirik, baik itu lirik puisi maupun lirik lagu. Ya. Nah, itu kan menjadi sebuah seni. Akan tetapi ketika kamu menjadikan lirik itu bernuansa, lirik itu menjadi sebuah hal yang benar-benar sudah bisa dikatakan menempel pada dirimu, ya, bahkan sampai turun-menurun, ya, keturunan kamu, keluarga kamu, lingkungan kamu, itu semua memiliki ide dan pemikiran yang sama, gagasan yang sama, yaitu senang musik, ya. Itu artinya sudah budaya keluarga kamu menyukai musik. Jadi, sistem dan juga gagasan dalam pikiran kamu itu bisa dibentuk. Tapi dalam arti kata dibentuk untuk menjadi bersifat abstrak. Nah, ciri-ciri budaya, kamu harus paham nih. Yang pertama, budaya dapat disampaikan melalui orang ke orang, kelompok ke kelompok, serta generasi ke generasi. Misalkan, kamu lagi melihat budaya tari, misalkan tari Salman, misalkan dari Aceh, ya. Nah, di sini kamu bisa menyampaikan, ya, kamu adalah penarinya misalkan. Kamu bisa menyampaikan maksud dari tarian kamu itu. Tarian itu kan yang paling banyak berkomunikasi adalah gerakan tubuhnya. Gerakan tubuh itulah yang memiliki maksud, memiliki makna kepada sang penonton, ya, agar sang penonton memahami maksud dari tarian itu. Dan kenapa geraknya harus begitu itu ada maksud-maksudnya. Nah, jadi ciri yang kedua adalah budaya berdasarkan atau sesuai dengan simbol, ya. Nah, ini kalau contoh kecilnya kalau kamu nonton kartun, ya, banyak kartun-kartun yang benar-benar memiliki banyak, kalau kekuatannya A simbolnya begini, ya, kalau kekuatannya cinta simbolnya love, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi kekuatan utama budaya, ciri-ciri budaya. Logo pada merek sepatu misalkan, atau logo pada merek komputer misalkan, merek Asus misalkan, ya, logonya itu kan adalah budaya, ya. Semua orang tahu bahwa Asus itu budayanya, logonya, tulisan Asus itu budaya logonya ASUS tapi disambung seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri ketiga adalah budaya seharusnya dipelajari, bukan hanya untuk bawaan. Jadi banyak orang memahami budaya itu adalah sekedar bawaan saja, padahal itu harus dipelajari. Hanya bawaan itu dalam arti kata sekilas melihat, oh ya udah, sekilas melihat, oh sekedar tahu, tapi ya harus dipelajari lebih dalam, ya. Apa maksud tarian ini? Apa maksud lirik lagu ini? Ya, apa maksud lirik puisi ini? Ya, apa maksud penampilannya seperti itu? Kok suku ini bajunya seperti ini, misalkan? Itu harus dipelajari. Kenapa rumahnya seperti itu? Ya, supaya apa? Supaya kamu bisa lebih mencintai budaya negara Indonesia. Dan yang berikutnya, fungsi budaya.
Sebagian besar kebutuhan manusia dan masyarakat dapat dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri loh. Di antaranya fungsi-fungsi kebudayaan ya. Misalkan hasil karya manusia nih. Itu tuh bisa melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan. Jadi ketika seseorang memiliki sebuah ide dan gagasan dan menciptakan sebuah teknologi, ya, itu juga disebut kebudayaan, tapi kebudayaan kebendaan namanya. Dan yang kedua, fungsi budaya juga sebagai karsa masyarakat. Karsa masyarakat ini maksudnya berupa perwujudan normal. Perwujudan normal dan nilai-nilai sosial yang dimana dapat menghasilkan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Sehingga orang tahu batasnya dan tidak melebihi jalannya ya. Dan yang ketiga adalah di dalam kebudayaan itu juga terdapat pola-pola perilaku nih. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena cara-cara masyarakat untuk bertindak dan berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakatnya. Ya, jadi ketika kamu masuk ke dalam suatu wilayah, kamu harus bisa beradaptasi dengan wilayah itu. Dan kamu akan menjadi warga atau masyarakat yang harus mengikuti budaya yang ada di sana. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah fungsi-fungsi budaya. Dan yang terakhir adalah sifat kebudayaan. Secara umum, sifat kebudayaan adalah pertama, budaya itu sifatnya universal ya, umum. Artinya budaya itu memiliki ciri-ciri yang khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya, maksudnya begitu. Dan yang kedua, kebudayaan itu bersifat stabil dan dinamis. Setiap kebudayaan pasti mengalami perubahan dan perkembangan, tidak bisa stuck gitu-gitu aja, nggak bisa. Karena walaupun kecil dan sering kali tidak dirasakan oleh anggota-anggotanya, tetapi kebudayaan itu cenderung mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia loh. Tanpa dia sadari. Misalkan kamu menjadi musisi ini misalkan ya, itu bisa mengubah nasib kamu menjadi sosok orang kaya ya, tergantung dari hasil karya kamu semuanya. Jadi itulah sifat kebudayaan, universal, lalu stabil dan dinamis, dan yang ketiga adalah menentukan nasib kamu atau nasib kehidupan manusia itu sendiri. Oke. Jadi sampai di sini perjumpaan kita, dan tugas kamu adalah pastikan kamu catat poin-poin pentingnya, dan yang kedua kasih komentar pada video ini apa pelajaran yang kamu dapatkan setelah menonton video ini. Kasih komentarnya, dan komentar yang paling baik pasti yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Komentar yang hanya asal-asalan saja ketahuan tidak memahami dan tidak menyimak hasil audio ini. Baik, terima kasih. Saya Bintang Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.